Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Beni Ramdhani meninjau jalur penyeberangan ilegal pekerja migran Indonesia di Nunukan dan Pulau Sebatik, Kalimantan Utara hingga ke Tawau, Sabah, Malaysia. Beni bertemu dengan ribuan PMI, baik yang melalui jalur resmi maupun ilegal. Dalam tinjauannya, Kepala BP2MI Beni Ramdhani beserta jajaran memulai perjalanan dengan meninjau 4 titik penyeberangan ilegal di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Seperti di perbatasan Patok 3 Desa Sei Pancang, penyeberangan Somil, penyeberangan Aji Kuning, dan pos lintas batas negara atau PLBN Sebatik. Penyeberangan ini merupakan sedikit dari banyak jalur ilegal pengiriman pekerja migran ke Tawau, Sarawak, dan Sabah, Malaysia. BP2MI mencatat di tahun 2023, lebih dari 2.200 PMI bertolak ke Malaysia. Namun hingga saat ini, negeri jiran masih menjadi salah satu negara dengan tingkat kasus yang sangat banyak dan eksploitasi tertinggi terhadap pekerja migran Indonesia. Beni juga bertemu dengan 3 pekerja migran ilegal yang diselamatkan prajurit TNI saat melakukan patroli di penyeberangan Somil. Ketiga pekerja mengaku ingin kembali ke kampung halaman di Nusa Tenggara Timur setelah bekerja secara ilegal setahun di Tawau. Beni menegaskan PMI wajib melalui jalur resmi. Jika tidak memiliki dokumen resmi, orang tersebut akan tercatat sebagai pekerja ilegal atau unprosedural. Tugas BP2MI ingin memastikan bahwa setiap anak bangsa yang akan masuk Malaysia, yang akan bekerja di Malaysia, harus dipastikan mereka adalah pekerja yang berproses secara resmi, tentu memiliki dokumen-dokumen sebagai pekerja. Kalau mereka tidak menggunakan dokumen sebagai pekerja yang dibuktikan dengan selain paspor, ya, medical check up, kemudian juga surat keterangan keluarga, pemerintah setempat, dan bahkan juga visanya, itu harus bisa kerja. Ketika mereka menggunakan visa kunjungan, ya, visa katakan hanya untuk pelesir, ya berarti kalau akhirnya mereka bekerja, maka mereka akan tercatat di negara Malaysia sebagai pekerja ilegal atau unprosedural. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Sehingga pos-pos lintas batas seperti PLBN Sebatik, kemudian juga pintu keluar yang tidak hanya ya arus keluar masuk barang tapi juga manusia, ini harus dipastikan aman. Karena setiap warga negara harus mendapatkan pelindungan yang utuh. Kalau istilah BP2MI, ya setiap pekerja migran harus mendapatkan pelindungan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, ini tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah. Ini tidak bisa dikerjakan hanya oleh BP2MI. Tapi kolaborasi sinergi pemerintah daerah, pusat, BP2MI, kemudian juga aparat-aparat dari TNI Polri ini menjadi penting untuk membuktikan negara hadir. Dan negara tidak boleh kalah melawan sindikat dan mafia penempatan ilegal. Usai meninjau penyeberangan ilegal, Beni beserta jajaran melanjutkan perjalanan ke Tawau, Malaysia untuk bertemu dengan PMI di perkebunan Kuala Lumpur Kepong Berhad Semporna, Sabah, Malaysia. Lebih dari 3.400 PMI memilih melanjutkan kehidupan sebagai buruh di perkebunan ini. Di sini Beni didampingi Konsulat Indonesia di Tawau juga menyambangi sekolah bagi anak PMI. Dalam sesi diskusi, tidak hanya memberikan bantuan finansial, BP2MI berkomitmen membawa persoalan peningkatan kelayakan hidup dan kesetaraan pendidikan anak PMI dalam pembahasan lanjutan bersama Kemendikbud, terutama terkait penambahan kuota beasiswa, penguatan kurikulum pendidikan kebangsaan, bantuan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan jenjang pendidikan hingga SMA di negara Malaysia. Kita bisa berharap bahwa anak-anak bangsa bekerja, mereka juga menyumbangkan devisa yang sangat besar, tapi negara juga harus memikirkan bagaimana masa depan pendidikan dari anak-anak pekerja migran. Nah, di Malaysia, khususnya Tawau, kita menyaksikan tadi ya sekolah-sekolah SD, kemudian SMP, yang tentu ini atas kebaikan hati dari pihak syarikat, ya KL Kepong, tapi peran negara ini dibutuhkan, misalnya kekurangan tenaga pengajar. Tentu dengan bantuan ya dana operasional yang diperkuat, gaji mereka yang harus dipastikan. Kemudian juga sarana prasarana pendukung masih banyak yang kurang.
Tidak bisa kita harapkan semua itu kita serahkan kepada syarikat. Ya, tadi setiap tahun lulusan itu hampir 1.300, tapi beasiswanya itu baru untuk 350, sehingga beasiswa untuk anak-anak lulusan ya ataupun siswa-siswa yang di SD maupun SMP di sekolah KL Kepok ini harus ditambah oleh negara. Happy meeting for Mr. Benny. Thank you for visiting us. Harapan saya supaya bisa dapat beasiswa dan bisa melanjutkan cita-cita saya menjadi atlet voli. Dalam tinjauan hari terakhir, Benny beserta jajaran menyambangi kantor konsulat Indonesia di Tawau yang menyediakan shelter bagi PMI dan keluarga. Benny bertemu dengan seorang PMI dan kedua anaknya yang akan kembali ke kampung halaman di Yogyakarta. Selain masalah ekonomi, sang anak juga diketahui mengalami kekerasan seksual oleh ayah tirinya. Benny menekankan negara harus hadir demi menyelamatkan para PMI, salah satunya peran konsulat Indonesia di Tawau yang memberikan penampungan kepada PMI terkendala karena masalah konsuler atau keimigrasian. Nah, ketemu dengan teman-teman di konsulat Tawau ya, memperkuat kolaborasi, memperkuat kerjasama dalam hal penanganan PMI, dan tentu apa yang sudah baik kita tingkatkan dan titik-titik lemah yang menjadi tanggung jawab negara termasuk kementerian lembaga di Indonesia. Hasil kunjungan ini, hasil temuan kita di lapangan ini yang akan kita sampaikan di Indonesia setelah kita pulang dari Tawau. Kita mengunjungi juga tadi ada 3 PMI, seorang ibu dan 2 anak ya, yang negara harus cepat memberikan perlindungan dengan mengamankan mereka di shelter. Kemudian ada jadwal yang sudah ditetapkan untuk mereka dikembalikan ke Indonesia. Ada masalah ekonomi bagi keluarganya karena si ibu kehilangan suaminya, kemudian juga anak yang masih usia pendidikan, 1 SD dan SMP, tanggung jawab negara untuk menjamin pendidikannya. Tadi saya sudah mencoba kontak ya daerah istimewa Yogyakarta, nanti kepulangan ke Indonesia saya akan jemput, saya akan bersama-sama mereka mendampingi hingga ke Jogja, dan kita langsung nanti akan berikan fasilitas ya mereka untuk memiliki kegiatan ekonomi bagi ibunya, dan kita garansi jamin tadi anaknya harus melanjutkan pendidikannya. Koordinator Fungsi Protokol Konsuler Konsulat Indonesia Malaysia Calderon Dalimunte menyebut, saat ini tengah dilakukan proses pendampingan hukum terkait kasus kekerasan yang dialami sang anak. Ketiganya akan kembali ke tanah air setelah bersaksi di persidangan. WNI yang di shelter yang baru tadi dikunjungi oleh Pak Kepala Badan, kita tentu dari awal kasus kita langsung menangani dan kita menampung dulu dan kita melakukan pendampingan hukum kepada tadi penghuni shelter ini. Ada seorang anak yang mengalami trauma dan ini sedang mengalami proses hukum sehingga mereka belum bisa dipulangkan karena harus bersaksi di pengadilan. Nanti kalau kasus hukumnya sudah selesai, pelakunya sudah dihukum, maka akan kita pulangkan nanti WNI ini tentu dengan bekerja sama dengan BP2MI yang ada di Nunukan. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.